Hai pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas salah satu permain terbaik, Alekhine. Alekhine di sini pegang buah putih melawan Yates yang terjadi di Hamburg pada tahun 1910 dengan permainan gambit menteri ditolak. Langsung saja ke permainannya. Alekhine membuka permainan dengan D4, dijawab Yates dengan D5, C4, E6, kuda F3, kuda F6, gajah G5, gajah E7, E3, kuda B D7, kuda C3, rokade pendek, menteri ke C2, masih teori. Kita menjawab dengan B6. Langkah ini memberi peluang bagi putih untuk rokade panjang karena serangan hitam akan terhambat dengan adanya B6, di mana menteri hitam sulit akan ke A5, demikian juga kuda sulit juga ke B6 dengan adanya langkah hitam B6. Tapi sebelum itu putih menjalankan dengan C makan D5, E makan D5, gajah D3, gajah B7, dan H4. Langkah penting untuk persiapan rokade panjang dan mencegah kuda E4. Hitam melanjutkan dengan C5. Putih tanpa ragu menjawab dengan rokade panjang. Hitam menjawab dengan C makan D5, D4. Bagaimana jika hitam melanjutkan dengan C4? Maka putih melanjutkan dengan gajah F5, A6, dan putih mendobrak pusat dengan E4 dengan menang inisiatif. Kita lanjutkan setelah C makan D4, putih menjawab dengan kuda makan D4. Benteng E8 memberi jalan gajah ke F8 jika diancam dengan kuda F5. Raja B1 mengamankan dari lajur C yang terbuka. Kita menjawab dengan A6. Putih mendobrak sayap raja dengan G4. B5 saling menyerang. Gajah makan kuda, kuda makan gajah, dan G5 kuda nutup diagonal gajah putih. Dan putih menjawab dengan kuda makan kuda, D makan kuda, gajah makan pion, gajah makan gajah, menteri makan gajah, gajah makan G5. Pion sama, tapi akibatnya jalur G akan terbuka dengan adanya gajah makan G5. Tapi ada langkah daripada Alekhine yang mengejutkan, yang bagus, yaitu dengan kuda ke E6, ancaman menteri ya. Kalau dimakan dengan benteng, maka benteng makan menteri langsung skak dan hitam kalah. Untuk itu kita menjawab dengan menteri ke E7. H makan G5 mengancam pion H7. Untuk itu kita menjawab dengan H7 H6 makan menteri makan E6, menteri D4 ancaman menteri makan G7. Untuk itu hitam menjawab dengan menteri E4 untuk menukar menteri. Pertukaran disambut dengan baik oleh putih dengan menteri makan E4, benteng makan menteri, H makan G7, raja makan G7, benteng D ke G1 skak, raja F6,
benteng H6 skak, raja ke E7, dan benteng ke C1 membatasi jalur bagi menteri maupun benteng. Untuk itu hitam menjawab dengan benteng ke A7, putih melanjutkan dengan benteng C1 ke C6, ancam pion maju, benteng diadu, makan, terpaksa dimakan, lalu A5 ke A4, benteng B6 ancam, benteng ke E5, raja ke C2, benteng C5 skak, raja D3. Dalam permainan akhir, raja harus aktif ke pusat. Hitam melanjutkan dengan raja ke D7 ya. Dan putih melanjutkan dengan A3, kemudian benteng F5, putih menjalankan F4, raja C7, benteng ke H6, benteng D5, raja ke C3, F5. Dan perhatikan, ini permainan akhir yang bagus sekali, permainan akhir benteng. Hitam sangat terbatas langkah bentengnya, dia harus menjaga tidak B5 maupun F5, sedangkan raja terputus jalur dengan benteng maupun pionnya dengan adanya benteng H6. Maka idenya ada putih memanfaatkan kelemahan itu ya, dengan melangkahkan bentengnya ke E6, raja D7, lalu benteng E5 dipaksa ya. Dan perhatikan penyelesaian akhir yang bagus dari Alekhine ini ya. Setelah benteng makan E5, F makan E5, raja E7 ya. Ini pentingnya memainkan tempo, kalau nggak gitu hitam segera kalah. Dan putih posisi menang ini bisa menjadi kalah kalau dia tidak memahami tempo dari permainan ini. Ini namanya langkah tempo menunggu. Setelah raja E7, D3 ya, kemudian kita menjalankan dengan raja ke D7, E4 ya, F4. Jelas kalau dimakan kalah. Dan raja ke E2, ini langkah kunci ya. Hitam melanjutkan dengan raja ke E6, dan langkah putih ini langkah kunci juga, yaitu dengan raja F2 memakai tempo ya. Kalau hitam makan, maka menteri F3, maka putih akan mendapatkan pion bebas menjadi jalan kemenangan putih. Andaikan hitam tidak makan, maka hitam tetap kalah. Misal raja ke D7, raja F3, raja balik lagi, dan putih makan pion dengan mudahnya. Setelah menyelesaikan permainan ini dengan sangat mudah.